Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kita kali ini di channel Hobi Main Burung. Dan pada kesempatan kali ini saya dan Om Pemi akan mereview. Yang pertama kita akan mereview cucak hijau yang tadi mendapatkan 2 kali juara 1 dan 2. Dan tadi kita juga di sana sudah menanyakan kepada sang pemilik yang jokinya juga ya, dia sendiri, Bang Firman, bagaimana segala perawatannya. Dan menurut Om Pemi, yang pertama saya mau tanyain dari cucak hijaunya dulu bagaimana? Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngucapin salam lebih dahulu kan, hukumnya sunnah ya. Aduh, tadi udah kita lihat juga sih, terjun langsung di lapangan cucak hijau ucil ya, punya Bang Firman dari Rumbut atau Kampung Brimob sana. Sebenarnya asik sih, tipikal hijau dia tuh mainnya roll tembak, jadi tanpa ngukluk ngalamnya hijau, dia mainnya roll tembak. Dan gaya di ekornya juga lumayan ganteng sih. Jarang cucak hijau punya gaya ada di ekor. Kebanyakan kan kita tahu kan ada ngentrok juga udah pasti juga ada ekornya goyang. Dan ada yang bilangnya tuh kayak pala curut, punya tipe tuh tembak, roll tembak, cuman nggak kurang anteng. Cuman tadi yang saya lihat anteng, nagen banget cucak hijaunya. Dan volumenya juga asik, volumenya juga lumayan tembus, kita kedengeran jelas. Dan materi-materi yang dia bawain juga beragam, nggak jenis satu materi, tuntas semua dia bawain. Ucil, keren sih, keren. Juara 1 sama 2. Jadi kalau misalnya Om Pemi memberi penilaian tuh, pertama kita nilai biar enak pakai bintang aja ya Om, bintang 1 sampai 5. Dari materinya dulu Om. Lalu dari materi punya 5 kali ya? 5, bukan kali ya, 5. Terus staminanya? Oh, staminanya oke. Di dua sesi kita lihat dari awal sampai akhir real kerja. Staminanya oke. Jadi 5 bintangnya yang kita kasih. Volumenya? Yang tadi juga udah saya terangin, saya bahas volumenya ajib, volumenya tembus. Sama mungkin bintangnya juga 5. Action dari awal sampai akhir tuh volumenya nggak kendor, volumenya nggak running, volumenya tuh nggak turun, tetap on dari stabil pertama dari awal sampai akhir. Terus tadi kan Om udah ngobrol sama dia tentang perawatannya, ada kurang lebihnya bagaimana menurut Om Pemi? Kalau Om Firman bilang kan harian 5 tuh 5 pagi 5 sore. Sebenarnya tipenya sih emang burungnya big ya, XL gitu. Kalau anak-anak hijau bilang kan ada M, ada L, ada XL. Tadi big sih XL. Jadi emang kalau perawatan harian mungkin emang harus 5. Jadi cocok sama postur tubuhnya. 5 itu standar atau ada yang kalau ukuran sedikitnya berapa sih, dan ukuran banyaknya itu berapa kalau cucak hijau? Kalau setahu saya, pegangan juga pernah pegang hijau 5 tuh udah termasuk yang paling tinggi. 5 tuh udah termasuk yang paling tinggi. Jadi 3 aja juga kadang hijau suka nanyain ke 5 gitu. Tapi di saat sampai ke 5, hijau pun sudah males buat ngunyah jangkrik. Ya. Terus ada apa lagi tadi perawatannya? Perawatan dia main umbar. Dia main umbar seminggu 3 kali dia umbar. Nah,
karena body dia big. Jadi kalau untuk perawatan umbar wajar. Kalau dia bilang seminggu 3 kali wajar. Ya karena big yang tadi kita bilang harus 5 pagi 5 sore 5. Belum tadi kan hari H dia juga masih colok 2 berangkat sampai lapangan 5 gitu kan. Jadi ekstra pudingnya dia jangkriknya banyak, jadi diumbar seminggu 3 kali wajar karena body big. Menyimbangkan ya. Ya, untuk menyimbangkan. Emang sih kalau body kecil kayak L, kayak M atau kayak L cukup sih seminggu sekali pun cukup. Seminggu sekali cukup. Jadi mengurangi lemak di tubuhnya ya cukup. Kali body XL gitu kan juga ngerinya gambut gitu. Jadi untuk napas dan stamina agak kendor kalau dia nggak main umbaran. Dan dia bilang juga kan dia main mandi kan, perawatan mandi dia juga kan, tadi dia bilang hampir tiap hari burung mandi, cuma sore, dan kalau mau berangkat gantang itu pun pagi. Nah, jadi kalau bagi saya sama sih, saya juga suka nerapin, bukan karena kita sibuk, dalam artian kita sibuk kerja. Kalau sibuk kerja kan lebih susah kita buat mandi yang ngatur waktu ya untuk cicak hijau, untuk burung-burung kita tuh. Dan mandi dia pun sore dan mau berangkat lomba, sama saya pun sore dan berangkat lomba gitu. Biasanya kalau main hijau seperti itu menghindari, sebenarnya ada faktor didis yang dia lakukan, itu menghindari dan mengurangi faktor didis kalau untuk mandi. Burung bersih, tampilannya juga tuh burung enggak garuk, enggak didis, enggak ya kan, enggak matuk-matukin tangkringan, enggak. Burung enak di 2 sesi. Terus yang menarik adalah tadi kita tanya di rumah ada berapa hijau? Nah iya, dia bilang juga dia punya hijau rawatan atau hijau mainan ya, ada 3 biji, 3 burung 3 ekor. Jadi emang sih sebenarnya emang kuncian berhijau konsisten tuh memiliki beberapa hijau di rumah. Jadi nggak satu hijau di rumah. Jadi efek faktor dia nggak lupa. Sedangkan hijau kan banyak juga yang bilang kan hijau tuh sebenarnya pelupa. Hijau tuh gampang nge-save, gampang lupa. Jadi di saat kita mau tampilin tuh di rumah asik, materi semua dibawain, buang-buangan. Di rumah tuh enak-enak, tapi di saat di lapangan suka nggak dibawain, suka ngupluk gitu. Dan itu karena ya mungkin ada penyebabnya ya, di rumah tuh kita ya nggak harus sih, tapi seenggaknya biar menstabilkan hijau seperti itu. Dan biasanya juga kalau di rumah ada 3 atau 5 ya kita main atur untuk dia tidak saling lihat, sekat boleh, tapi jangan saling lihat. Boleh sih dengaran suara-suara aja, malah itu menimbulkan efek faktor dia tuh keluar. Dan ada betina juga satu ya kalau? Iya, lagi. Betina itu apa tuh? Nah ya, mungkin kalau betina dia juga bilang sih, Bang Firman tadi kan ngomong kan, 3, sebenarnya 4 om, betinanya 1. Oh berarti ada 4 sama betina ya. Kalau Bang Firman juga nggak terlalu ngulas ya tentang 1 betina untuk apa kan gitu tadi kan. Tapi menurut saya sistem cas Bang Firman dan hijau-hijau yang lain tuh seperti itu. Jadi ada unsur buat ngecas lah, ngurangi birahi mungkin, ya ngurangin birahi. Jadi tadinya birahi kenceng, ditampilin hijau cewek, istilahnya dia ngelepar ngeliat cewek, mungkin seperti itu. Dan tadi juga saya singgung masalah, ada juga masukan masalah sangkar sebenarnya di cicak hijau nih. Jadi di hijau tuh nggak usah sangkar nomor 2, nggak usah sangkar nomor 1 gitu. Kenapa sih di kebanyakan juga sekarang ini di sangkar nomor 3 gitu. Jadi efek nagen dia nggak nakal tuh lebih sedikit gitu. Karena pakai nomor 3 gitu kan. Karena efek dia buat nakal tuh sempit. Jadi ukuran 3 tuh kayak dia sesek lah. Udah deh, gua di situ aja, gua di sini aja. Gitu. Tadi kan juga kan Bang Firman kan juga pakai nomor 3 tuh. Iya. Ya, buat jagoan. Nah, kalau saya dapat ilmu, tadi dari situ dapat ilmu sih.
sebenarnya kok ada beberapa saya lihat dan Bang Firman juga pakai, dan hijau yang koncer di sesi kedua di 1 juga saya lihat si Sangkar nomor 3. Saya coba ada beberapa pemain ya, penghobi burung juga yang tadi kebetulan saya tanya, Bang, hijaunya itu Sangkar nomor 3 ya Bang. Nah saya dapat ilmu juga dari dia. Ternyata untuk menghilangi efek hijau nakal, hijau sering suka turun, pokoknya nakal lah, nggak nagen di satu titik seperti itu. Mungkin juga dari yang saya lihat juga, yang saya alami juga dari tipe tangkringan juga, hijau juga mempengaruhi sih sebenarnya. Jadi nyaman dan tidak nyamannya hijau kadang ada di tangkringan. Jadi hijau bisa naik turun. Kadang kan hijau dilihat lapar. Kalau kita anggap wah hijau mungkin lapar nih, naik turun. Tapi ada sedikit sisi ke dia nggak betah sama tangkring. Nah kalau kan Bang Firman tadi, Om Pemi bilang ukuran hijaunya XL. Itu tangkringannya tuh ada ketentuan juga nggak? Ya kalau body besar biasanya juga kan kaki burung tersebut kan besar ya, atau gede gitu ya. Jadi pengaruh sih diameter tangkringan ke jenis satu tipe burung L, ML dan XL. Biasanya menyesuaikan sih. Tapi ada juga sih burung XL tangkringan tuh kecil. Tangkringan nggak seberapa gede, ada sih. Tapi dilihat lagi kembali sih nyamannya burung sebenarnya. Nyamannya burung kan, burung bisa nyaman, bisa burung konser sebenarnya maunya burung begitu, bukan maunya kita juara gitu biasanya. Oke, cukup. Ada lagi nggak ya? Mungkin kerodong. Lalu tipe cicak hijau kan orang bilang pagi kita buka sampai sore kita buka, malam baru kita kerodong. Hal itu juga saya jalanin sih, nggak full kerodong saya punya hijau. Mungkin kalau kalian hobi burung hijaunya banyak, wajib namanya full kerodong, kan nggak saling melihat tuh, nggak saling tatapan, nggak saling gitu kan, itu dikatakan wajib. Nah, dan wajibnya tuh semi kerodong mungkin ya, jadi buat dekat ya, depan dibuka, kanan kiri ya, slidingnya tuh dibuka, kanan kiri ditutup, mungkin seperti itu. Tapi kalau pembelajaran setahu saya megang hijau di rumah tuh pagi sampai sore saya pulablak sih. Saya tinggal kerja pulablak, malam atau sore saya kasih jangkriknya, baru selesai saya kerodong. Seperti itu sih. Dan apalagi ya, kayak cukup ya. Kita bahas tentang hijau-hijau lainnya di video berikutnya. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kita obrolin ini dapat bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.